Halo semuanya, dan selamat datang kembali di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang benar-benar intens. Kita akan memetakan sebuah konflik multifront di Timur Tengah yang eskalasinya terjadi begitu cepat. Hanya dalam periode 48 jam yang sangat krusial dari tanggal 11 hingga 12 Mei 2026. Mari kita lihat data-datanya. Nah, buat memahami jaring geopolitik yang super rumit ini, kita punya 4 poin utama. Pertama, kita bahas ketegangan AS dan Iran. Terus, soal kerentanan baru sistem Iron Dome. Ketiga, eskalasi di Kamkolandia. Dan terakhir, kemana arah masa depan Timur Tengah dari semuanya. Oke, langsung saja kita mulai. Bagian pertama, ketegangan AS dan Iran, ancaman makro. Jadi, kalau kita lihat di level paling atas, situasinya lagi lumayan panas nih antara Presiden AS Donald Trump dan para pemimpin Iran. Menurut laporan dari Axios, diplomasi belakangan ini hancur berantakan, dan itu terjadi cepat banget lewat 3 tahap. Awalnya ada pembicaraan tidak langsung yang dimediasi oleh Pakistan. Terus, Washington menolak tanggapan terbaru dari Teheran. Dan puncaknya, pemerintahan Trump langsung kumpul sama tim keamanan nasional buat membahas opsi militer dan soal uranium yang diperkaya. Ibaratnya, ini adalah fondasi makro dari semua ketegangan yang ada. Merespons hal itu, coba lihat postur yang diambil pihak Iran. Ketua parlemen mereka, Muhammad Bagher Ghalibaf, langsung ngepost di X. Dia bilang, musuh bakal kaget dengan respons Iran, dan keputusan yang salah pasti berujung pada konsekuensi yang salah juga. Kata-kata ini lumayan tajam kan? Ini jelas menunjukkan kalau militer Iran sudah pasang kuda-kuda buat segala skenario dan siap menghadapi segala konsekuensi yang gak terduga. Lanjut ke bagian kedua, kerentanan baru Iron Dome, sebuah pergeseran taktis. Sekarang kita turun sedikit dari level negosiasi elit geopolitik ke lapangan, tepatnya di perbatasan Israel-Lebanon di wilayah utara. Di sini ada pergeseran taktis yang lumayan bikin geleng-geleng kepala. Ada rekaman dari tanggal 11 Mei yang dirilis Hizbullah dan dianalisis sama Military Watch. Coba bayangin ini, sebuah drone serang FPV, ya drone kecil yang biasa dikendalikan pakai kacamata VR itu, bisa terbang mendekat tanpa ketahuan radar canggih Iron Dome sama sekali. Kru pemeliharaan di lokasi Jal Alam baru sadar di detik-detik terakhir dan melarikan diri, tepat sebelum drone itu sukses menghancurkan peluncur dari sistem pertahanan tersebut. Dan yang bikin merinding dari rekaman itu, kru cuma punya waktu peringatan kurang dari 5 detik. 5 detik! Nggak cukup buat ngapa-ngapain kan? Ini benar-benar membuktikan betapa bahayanya kemampuan siluman dari pesawat nirawa kecil ini. Anda mungkin mikir, tunggu dulu. Kok bisa drone sekecil itu menghancurkan sistem peluncur artileri garis depan yang masif? Nah, para analis yang membedah rekaman ini menyarankan kalau drone-nya kemungkinan dilengkapi hulu ledak anti-tank berdaya ledak tinggi, spesifiknya tipe PG-7VL atau PG-780. Detail teknis ini dengan sempurna menjelaskan bagaimana alat sekecil itu bisa punya daya hancur yang sangat katastrofik. Jadi, kita lagi melihat pergeseran ancaman yang sangat nyata di medan perang. Dulu, ancaman udara tradisional seperti roket-roket besar itu gampang dilacak oleh radar. Tapi sekarang, musuhnya adalah drone serang FPV yang kecil, tidak mencolok, dan terbukti mampu menembus celah pertahanan. Walaupun pihak militer Israel belum memberikan pernyataan resmi soal dampak operasionalnya, insiden ini jelas memunculkan pertanyaan besar. Seberapa efektif sebenarnya Iron Dome menghadapi ancaman teknologi baru yang terbang rendah ini? Masuk ke bagian ketiga, eskalasi di Kamkolandia, realitas di lapangan. Dari taktik perang drone, kita zoom in lagi ke realitas kemanusiaan di lapangan, di utara Yerusalem Timur. Tanggal 11 Mei, hari Senin, dilaporkan ada operasi penggerebekan oleh pasukan Israel di Kamkolandia yang berujung pada bentrokan bersenjata. Tragedi yang dilaporkan menewaskan seorang pemuda Palestina ini ibarat bensin yang disiram ke api, langsung menjadi katalis instan untuk eskalasi besar di tingkat akar rumput. Buntut dari kejadian di Kalandia tadi, juru bicara militer Brigade Al-Qassam, Abu Obaidah, mengeluarkan sebuah arahan krusial. Menurut laporan Palestine Chronicle pada tanggal 12 Mei, dia mendesak warga untuk terus melakukan perlawanan pakai cara apapun yang tersedia. Dan yang paling ditekankan di sini adalah pernyataannya bahwa barang-barang berteknologi rendah diyakini bisa menyamai dampak dari sebuah serangan roket. Pernyataannya ini cukup menarik karena dia secara terang-terangan membandingkan peperangan teknologi tinggi seperti drone berpemandu dan Iron Dome dengan perlawanan lokal akar rumput. Dia menegaskan bahwa alat-alat dasar seperti tongkat dan pisau bisa memberikan dampak yang setara. Ini memberikan kita gambaran yang sangat nyata tentang bagaimana narasi perang asimetris digunakan di kawasan tersebut. Terakhir, bagian keempat,
masa depan Timur Tengah dari dampak makro ke mikro. Nah, setelah kita gabungkan semua kepingan puzzle dari ketiga front ini, cuma dalam waktu 48 jam, muncul sebuah gambaran yang sangat jelas. Kawasan ini sedang mengalami pergeseran besar-besaran secara serentak. Pertanyaannya sekarang, saat ancaman nuklir terus dibahas di Washington, saat drone murah bisa mengakali radar pertahanan di Israel Utara, dan saat bentrokan akar rumput semakin memanas di Yerusalem Timur, bisakah kerangka diplomasi tradisional dan sistem pertahanan yang ada saat ini mengimbangi pergeseran konflik yang secepat dan setidak terduga ini? Apakah aturan main lama masih relevan? Silakan Anda renungkan. Terima kasih sudah menyimak ulasan ini, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.